Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini wa usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari yang mulia, insyaallah bersama dengan orang-orang yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni rangkaian ibadah Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamirillah, kita kerjakan, kita laksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Wajtinabu nawahihi, dan kita tinggalkan, kita jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik larangan yang haram maupun larangan yang makruh. Karena dengan takwa manusia tidak akan melakukan kejahatan. Karena dengan takwa seorang istri tidak akan mengkhianati suaminya. Karena dengan takwa seorang suami juga tidak akan menelantarkan atau menyia-nyiakan anak istrinya. Dan seorang pedagang tidak akan curang dengan timbangan atau takarannya. Kemudian dengan takwa juga pejabat, pemimpin tidak akan menzolimi rakyatnya dan masyarakatnya. Maka dengan takwa itulah akan berdiri sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la batahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya akan kami buka kepada mereka segala pintu keberkahan dan kebaikan daripada langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akibatnya kami tindak mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Quran surah Al-A'raf ayat 96. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia sudah pasti mereka semua dibekali dengan mukjizat. Lalu apa mukjizat itu? Mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adati makrunun bi tahdis salimi minal muawadati, suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang bisa mengoyak kebiasaan dan mencabik-cabik logika manusia, disertai tantang dan tidak ada yang mampu menjawab tantangan tersebut. Contoh, Nabi Ibrahim alaihi salam dicampakkan keadaannya ke dalam kobaran api yang sangat-sangat besar oleh Raja Namrud. Logikanya, bila api menyentuh kulit maka kulit akan terbakar. Namun berbeda hal yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau menggigil kedinginan dalam kobaran api yang sangat besar itu. Maka ini merupakan mukjizat. Kemudian contoh yang kedua, Nabi Musa alaihi salam menghentakkan tongkatnya ke laut, maka laut terbelah dua sehingga beliau bersama umatnya menyeberangi lautan dan selamat dari kejaran Fir'aun bersama bala tentaranya laknatullah alaihim. Begitu juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada banyak mukjizat pada beliau, tetapi di antaranya mukjizat yang banyak pada Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah air yang keluar dari selah-selah jari beliau sehingga bisa diminum oleh para sahabat. Imam Sabki mengatakan air yang pernah keluar dari selah-selah jari Nabi besar kita Muhammad SAW adalah air yang terbaik, mengalahkan segala air yang ada, baik itu air Zam-Zam di Makkah atau air Al-Kautsar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sekian banyak mukjizat yang terjadi pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua hanya bisa disaksikan, dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang hidup bersama beliau. Tetapi ada juga mukjizat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini kita bisa menyaksikan dan melihatnya sebagai bukti kebenaran dari dakwah beliau, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana manusia tersimpuh lemah, tak berdaya menandingi apalagi memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Walaupun mereka bekerja sama, bahu-membahu, mengumpulkan sarjana-sarjana atau doktor-doktor atau profesor-profesor, dan dia tidak akan sanggup menandingi ayatnya Al-Quranul Karim, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan olehmu ya Muhammad, sungguh jika bersatu manusia, bersatu jin untuk membuat tandingan Al-Quran, nescaya mereka semua tak akan mampu melakukan itu, sekalipun sebagian mereka saling tolong menolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup manusia dalam mengarungi keras dan terjalnya ombak dan badai yang dilalui dalam perjalanan hidup ini.
Di saat manusia terhenti langkah kakinya, terombang-ambing di tengah lautan kehidupan ini, maka Al-Quran hadir sebagai kompas kehidupan kita. Bagaimana hidup yang benar sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita hidup, untuk apa kita hidup, dan kemana akhir dari hidup ini. Hidup bukan sekedar hidup, karena babi yang ada di hutan pun juga bisa hidup. Tapi apalah artinya hidup seekor babi kalau besar dari memakan hak orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada orang yang ingin jatuh, tak ada manusia yang ingin jatuh. Semua ingin selamat dan sampai ke tempat tujuan. Tapi kita bisa terhindar dan selamat sampai ke tujuan jika kita mengikuti aturan yang menciptakan kehidupan di muka bumi ini. Semua sudah tertuang dalam kitab suci Al-Quranul Karim yang dibawa oleh manusia suci, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berpaling dan membelakanginya, maka jangan heran hidup tak terarah dan kehilangan tujuan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Barang siapa berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami jadikan syaitan menjadi pengendalinya, maka setan tersebut menjadi teman dekatnya dan akan memalingkan mereka dari jalan yang benar, dan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika syaitan menguasai diri kita, maka dia akan merusak akal kita, maka syaitan akan merusak pikiran kita, sehingga ruh kita, yaitu hati yang menjadi raja dalam diri kita, akan menjadi abdi syaitan, akan menjadi budaknya syaitan, selalu menuruti kemauan syaitan, menuruti hawa nafsu yang menjadi sekutu bagi syaitan untuk menyesatkan manusia, membawa rakyatnya, yaitu anggota tubuh ke dalam jurang kehancuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, sehingga menyebabkan kita mendapatkan kerugian di dunia yang fana ini, dan berakhir dengan penderitaan berkepanjangan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ni'buduni hadza siratim mustaqim. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah syaitan? Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu, dan sembahlah aku, karena inilah jalan yang lurus. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang berbunyi, Ta'isa abdud dinar wa dirhami wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Rawahul Bukhari. Binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, pakaian dan perut mereka jika diberi, maka mereka akan senang, dan jika tidak diberi, mereka tidak senang. Kebinasaanlah bagi penyembah uang yang hidup bekerja mati-matian hanya untuk uang dan lupa dengan tujuan hidupnya. Kebinasaanlah bagi penyembah pakaian yang indah dari sutra, dia hidup untuk bergaya, berjuang hidup mati-matian hanya untuk memenuhi gaya hidupnya. Dia mengira selimut sutranya bisa menyelamatkan dia dari kilapan api neraka. Celakalah bagi penyembah perut yang hidup hanya untuk mementingkan nafsu perut, yang menghalalkan segala cara demi memenuhi nafsu perutnya. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, menjadi pegangan hidup kita, jika Al-Quran menjadi lentera dalam perjalanan hidup, maka sudah dipastikan kita akan mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat nanti. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan, dari jurang kehancuran menuju jalan yang penuh cahaya, agar hidup mereka terarah dan selamat dalam perjalanannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Kitab ini, Al-Qur'anul Karim, kami turunkan kepada Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari segala kegelapan menuju cahaya yang terang menerang. Kaum muslimin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.